Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Selin Diva Safira, peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 3 Kabupaten Purwakarta tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN yang merupakan tugas self-learning dari agenda ketiga yaitu Smart ASN. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai artikel atau berita tentang pemanfaatan teknologi oleh ASN yang berjudul ASN Cerdas Gunakan AI, Bukan Digantikan AI, yang dipublikasikan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada artikel atau berita ini disebutkan bahwa digitalisasi di masa kini tidak dapat dihindari tanpa terkecuali. Pemerintah dituntut segera beradaptasi agar dapat mengimplementasikan digitalisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. PLT Sekda Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Afrianto, menegaskan bahwa AI bukan untuk menggantikan ASN, melainkan menjadi mitra kerja dalam melaksanakan tugas administratifnya agar ASN dapat fokus pada inovasi dan pelayanan publik. Penyebab dari optimalisasi kecerdasan buatan atau AI ini, yang pertama, tuntutan era digitalisasi, kedua, kebutuhan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang ketiga, kebijakan nasional tentang efisiensi dan transformasi digital, yang keempat, peningkatan kompetensi ASN. Sedangkan dampak positif yang dapat terjadi akibat dari optimalisasi kecerdasan buatan atau AI adalah: pertama, peningkatan kinerja ASN, yang kedua, pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif, yang ketiga, citra pemerintah yang lebih modern dan profesional, yang keempat, efisiensi anggaran dan sumber daya, yang kelima, penguatan transformasi digital ASN. Sedangkan dampak negatif yang berpotensi akibat optimalisasi kecerdasan buatan ini adalah: yang pertama, kesenjangan kompetensi digital, yang kedua, risiko ketergantungan pada teknologi, yang ketiga, isu etika dan privasi data, keempat, kebutuhan infrastruktur digital yang memadai. Berita ini mencerminkan alat transformasi digital birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana AI tidak diposisikan sebagai pengganti ASN, namun sebagai mitra kerja strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi pelayanan publik. Namun, keberhasilan dari program ini sangat bergantung pada kesiapan SDM, literasi digital, dan kebijakan etika pengguna teknologi di lingkungan ASN. Untuk artikel yang kedua, yaitu tentang penyalahgunaan teknologi oleh ASN yang dipublikasikan oleh Kompas dengan judul Kasus Manipulasi Kehadiran ASN Terus Berulang, Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem. Kasus manipulasi kehadiran ASN jadi bukti bahwa sistem kehadiran saat ini masih memiliki celah. Kasus manipulasi kehadiran ASN di berbagai daerah termasuk ASN di Kabupaten Lebong Bengkulu menunjukkan bahwa sistem presensi digital pemerintah masih mudah disalahgunakan. Para ASN tersebut diketahui menggunakan aplikasi fake GPS untuk memanipulasi lokasi kehadiran dan akhirnya dijatuhi sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP selama 3 bulan. Pakar otonom daerah menilai bahwa praktik manipulasi ini bukanlah hal yang baru, tetapi mencerminkan masalah mendasar pada integritas dan kedisiplinan ASN, serta kelemahan sistem teknologi absensi digital yang belum canggih. Menurutnya, sistem yang ada seharusnya ditingkatkan dengan fitur pendeteksi wajah atau face detector agar tidak bisa dimanipulasi atau diwakilkan oleh orang lain. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lebong telah mengambil langkah pembenahan dengan mengembalikan sistem absensi manual sementara waktu sembari memperbarui aplikasi presensi elektronik agar lebih aman dan transparan. Penyebab dari terjadinya kasus tersebut yaitu rendahnya integritas dan disiplin ASN, kemudian lemahnya sistem dan teknologi presensi, kurangnya pengawasan dari atasan langsung, dan budaya kerja yang kurang tertib, serta keterbatasan vendor dan sistem manajemen data.
Dampak dari terjadinya kasus tersebut yaitu rendahnya integritas dan disiplin ASN, kemudian lemahnya sistem dan teknologi presensi, yang ketiga kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Sedangkan dampak negatif dari adanya kasus tersebut yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap ASN, kerugian keuangan dan kinerja organisasi, terganggunya keberlanjutan sistem digitalisasi, dan dampak internal terhadap motivasi dan iklim kinerja. Kasus manipulasi presensi ASN ini menunjukkan bahwa transformasi digital tanpa integritas dan pengawasan yang kuat tidak akan efektif. Masalah utama bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada karakter, budaya kerja, dan sistem kontrol internal dari birokrasi.